Ya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan disebut telah mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur dari PKB. Ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai kesepakatan PKB akan mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta, Jazilul mengatakan hal itu masih dalam tingkat wacana dan belum menemui keputusan akhir. Sepanjang ini baru tingkat wacana, pandangan orang per orang belum sampai pada keputusan karena keputusan itu banyak hal. Demikian kata Waketum PKB itu. Ikuti apa yang menjadi arah di Pilkada. Ya daftar di DKI nanti dipanggil. Sepanjang ini baru tingkat wacana, pandangan orang per orang, belum sampai pada keputusan karena keputusan itu banyak hal. Selain dari elektoral, visi, komitmen, termasuk jaminan untuk menang, gitu. Jadi ya Pak Anies masuk di situlah kalau nyalon ya tentu harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh partai. Perlakuan PKB kepada Anies Baswedan ini sungguh sangat melecehkan. Ya, seperti kita ketahui, Dr. Tifa mengatakan Anies Baswedan adalah merupakan tokoh internasional yang wajib kita hormati, tidak dilecehkan seperti itu. Masa Anies Baswedan adalah sekelas tokoh internasional, kenapa diperlakukan sama, harus mendaftar dan melakukan uji kelayakan? Ini sama saja melecehkan tokoh nasional. Ya, pernyataan Dr. Tifa ini akan menguatkan siapa Anies yang sebenarnya. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional, katanya diminati PBB, katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 dan menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar. Datangi Nasdem Tower, relawan minta Surya Paloh segera usung Anies untuk Jakarta. Hari ini mendatangi Partai Nasdem untuk meminta dukungan Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1. Katanya Abah bisa jadi pemimpin walau tanpa diusung partai. Mana kemarin sudah menyebut yang enggak kepada Partai Nasdem karena akan merapat ke Prabowo Gibran. Sekarang butuh lagi. Terus katanya mau buat Partai Perubahan Indonesia atau PPI. Gak jadi. Kasihan. Memberikan kepada dia tugas. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Seorang warga juga mengatakan bahwa Anies Baswedan levelnya dunia.
sudah sepatutnya menjadi sekjen PBB. Dunia apa akhirat? Guys, apa yang dikatakan Presiden PKS, Bapak Syeku, itu benar adanya. Bahwa Pak Anies, level beliau bukan lagi, dan ini kita lihat. Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Nah, bahkan sudah level internasional. Beliau menjadi pembicara level dunia, bahkan menjadi anggota Dewan Universitas Oxford di Inggris yang dibangun tahun 1096. Satu-satunya intelektual dari Indonesia, di mana sebelumnya sudah ada dari Cina, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Tentu ya, kita masih ingat Pak Anies mampu mempengaruhi sekjen PBB dengan kebijakan beliau dalam 2 menit. Dan Anies termasuk juga 100 tokoh intelektual dunia. Jadi kami ya akan mendorong Pak Anies bisa menjadi sekjen PBB karena sudah sangat mumpuni untuk level dunia. Tentu bila jadi sekjen PBB beliau akan bisa menciptakan kedamaian dari negara-negara yang berkonflik. Itulah pendukung Anies Baswedan yang mengatakan kalau Anies Baswedan sudah selayaknya dan pantas menjadi sekjen PBB ya, bukan Partai Bulan Bintang ya, bukan. Awas ya kalau yang mengatakan nah ini adalah PBB Partai Bulan Bintang. Ya, Anies Baswedan adalah tokoh internasional dan dunia membutuhkannya. Ya, bukan dunia lain loh. Ada yang ngomong, Anies dibutuhkan di dunia lain? Tidak, di dunia khususnya ya. Dunia apa? Iya. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Saya suka heran dengan orang-orang seperti ini. Seolah-olah Anies itu adalah pemimpin akhir zaman gitu. Yang akan membawa perubahan, yang akan membawa keselamatan bagi manusia di alam dunia gitu. Enggak, saya ingin bertanya sebenarnya sosok Anies itu di mata para pemujanya itu apa sih? Apakah dia calon gubernur, calon presiden, atau memang menganggap beliau itu adalah imam akhir zaman gitu? Ya kalau semisalkan dibutuhkan oleh dunia internasional ya udah, secepatnya berbuat dan melaksanakan tugas internasional. Kasihan Iron Man dan Kapten Amerika sudah lama menunggu. Itulah tanggapan warga masyarakat yang mengatakan bahwa Kapten Amerika dan Iron Man sangat menunggu kedatangan Anies Baswedan di dunia internasional. Karena Anies Baswedan dibutuhkan di dunia. Dan tokoh sebesar atau sekaliber Anies Baswedan, dia sudah sepantasnya membuat partai politik dan ya namanya Partai Perubahan. Jelas saya menjamin Anies Baswedan bakal memenangkan pilpres ataupun pileg apabila partai yang dipimpin oleh Anies Baswedan ini banyak yang memilih dan paling tidak 80% orang memilih Anies ataupun memilih partai Anies, maka Anies dijamin menang. Saya yakin itu. Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal 6 Mei 2024. Itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online ditambah dengan para tim perumus 27 April dan kemudian menyepakati 3 hal. 1, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, maka partai ini bersifat terbuka. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya dan sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama, kira-kira gitu Bang. Dan yang ketiga itu panitia nasional didirikan.
Partai Perubahan yang digagas oleh para pendukung Anies Baswedan ini sungguh mantap ya. Anak Abah bikin partai, Anies diminta untuk menjadi ketua umum ya. Ya pasti Partai Perubahan akan menang dan Presiden Anies juga akan menang dengan catatan dipilih oleh rakyat Indonesia sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa ya dipilih oleh 80% warga Indonesia, saya jamin pasti menang dengan catatan 80%. Kalau kurang dari itu ya balik kampung wae lah ngarit.